Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu, para jemaah Masjid Baitur Rahim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali pagi ini Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita di kitab Pembenahan Tauhid, dan kita masih pada bab tentang iman kepada rasul-rasul, yang hari ini kita akan bahas tentang mukjizat para nabi dan rasul. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Patut kita ketahui bahwasanya kenabian bukan sesuatu yang diraih oleh makhluk manusia dengan usahanya, dengan keilmuannya, dengan kepintarannya, dengan bermacam-macam hal. Karena Nabi bukan dicita-citakan oleh seseorang, bukan diusahakan oleh seseorang, tapi Nabi adalah Allah yang menentukan, pilihan dan petunjuk Allah, yang tidak ada satupun Nabi yang tahu bahwa dirinya akan menjadi Nabi, kecuali seseorang yang memang sudah diwahyukan, seperti Nabi Isa. Sejak di gendongan masih bayi sudah tahu bahwa dia akan menjadi nabi atas firman Allah. Jadi yang menentukan pilihan siapa yang akan menjadi nabi ini atas petunjuk Allah menurut hikmah dan ilmunya tentang siapa yang berhak dan menerima menyandang sebagai utusan, sebagai rasul pembawa risalah dan nabi yang membawa nubuat. Maka di sini kita akan menemukan tentang bukti-bukti kenabian, yaitu berupa mukjizat dan yang lainnya. Yang memiliki kitabnya bisa kita buka di halaman 276. Insyaallah kita akan bahas sampai ke halaman beberapa halaman berikutnya. Bukti-bukti kenabian. Dalil-dalil kenabian adalah petunjuk yang membedakan nabi yang benar dengan nabi-nabi palsu yang mengaku dirinya sebagai nabi. Maka yang akan kita bahas pada bab ini adalah bukti-bukti kenabian yang jumlahnya sangat banyak dan beragam, dan antara satu nabi dengan nabi yang lainnya berbeda-beda. Apa salah satu bukti kenabian? Satu, mukjizat. Mukjizat kata dasar dari isim fa'il, yaitu al-adzu. Apa itu makna al-adzu? Lemah. Lawan katanya adalah al-qudrah, kuat. Maka mukjizat itu maknanya secara kata dasar dalam fi'ilnya adalah lemah. Lalu apa itu yang dimaksud di dalam istilah secara mukjizat itu? Mukjizat itu adalah sesuatu yang ajaza, yang melemahkan. Bukan melemahkan Nabi, melemahkan musuh-musuhnya Nabi. Contoh, mukjizat Allah yang berikan kepada para nabi, di mana mukjizat itu pemberian Allah, itu Allah Maha tahu, disesuaikan zamannya. Apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Dibakar tidak
kepanasan. Kenapa? Saat itu kaumnya Nabi Ibrahim, di mana raja yang zalim namanya Raja Namrud, menyembah apa? Berhala dan api. Api disembah seakan-akan memiliki kekuatan dahsyat. Patung dibuatlah patung-patung, lalu patung-patung itu pun disembah. Maka untuk melemahkan keyakinan mereka tentang keutamaan api, tentang patung, ketika Nabiullah Ibrahim dibakar, Allah cuma mengatakan, ya nar kuni bardan salamat Ibrahim. Hai api, dinginlah, jadi dinginlah, selamatkan Ibrahim. Api yang begitu dahsyat menyala, habis semua kayu bakarnya, Ibrahim kedinginan. Harusnya sadar pada, tapi itulah manusia yang tertutup hatinya, dengan mujizat pun tidak percaya. Di zaman Nabi Musa, di zaman kekuasaan Fir'aun, apa yang dibanggakan? Ilmu sihir. Maka pembesar-pembesar Nabi Musa kebanyakan siapa? Tukang-tukang sihir, ilmu sihir, di mana mengelabui, menghaluskan manusia dengan bantuan jin-jin supaya apa? Sesuatu tampak seperti yang diperkirakan oleh tukang sihir dan terlihat oleh manusia. Sementara tukang sihir tahu itu bukan sebenarnya, tipuan mata saja. Maka apa yang terjadi saat itu? Mujizatnya Nabi Musa diantaranya bukan sihir lagi, tongkat bener-bener jadi ular. Di mana kemudian ularnya Nabi Musa memakan ular-ular dari ular tipuan tukang sihir. Maka tukang sihir itu sadar Musa benar bukan tukang sihir. Kalau Fir'aun mengatakan apa? Itu tukang sihir, jadikan gurumu hebat dia. Ular yang diciptakan oleh Nabi Musa, Nabi sihirnya gede, bisa memakan ular kalian, maka jadikan dia menjadi guru. Sementara tukang sihir semuanya sujud dan tunduk dan beriman, yang pada akhirnya dipotong oleh oleh Fir'aun bersilangan. Tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Coba bayangkan, Pak. Tapi mereka tidak bergeming, kecuali tetap beriman pada Allah. Sebab tukang sihir itu yakin yang diperbuat Nabi Musa bukan sihir, tapi ini mukjizat dari Allah. Maka langsung tunduk. Mukjizatnya Nabi Isa apa? Apa? Kenapa Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, orang berpenyakit sopan? Sebab di zaman Nabi Musa yang paling dibanggakan ilmu kedokteran, tabib. Maka di saat itu tabib-tabib hebat, bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, tapi tidak pernah ada yang bisa menyembuhkan penyakit lepra, sopak yang dari lahir, mulus kulitnya gak ada yang bisa. Apalagi menghidupkan orang mati, apalagi membuat sesuatu benda mati jadi hidup. Ada gak ilmu kedokteran mana, Pak? Benda mati jadi hidup. Paling melalui teknologi sekarang, AI, di mana apa? Dibuatkan gambar-gambar, tapi tidak nyata. Hanya di dalam visual. Kenyataannya paling robot itu pun tentu jauh lebih dengan manusia. Maka disitulah kemudian Nabi Isa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat untuk menandingi ilmu manusia saat itu yang gak mungkin bisa pakai akal. Disuruh buat tanah, ditiup jadi burung beneran. Orang sudah mati, dihidupkan lagi dari kuburnya, hidup lalu dimatikan kembali. Kemudian penyakit sopak disembuhkan, penyakit buta disembuhkan, dan itu semua atas izin Allah. Maka keilmuan saat itu dibantah. Kalau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, apa mujizatnya, Pak? Banyak mujizat Nabi. Bulan pernah terbelah menjadi dua atas tantangan orang musyrik. Ya Muhammad, andai kata kau betul-betul seorang Rasul, coba jadikan bulan purnama belah jadi dua. Nabi Muhammad cuma mohon kepada Allah, ya Allah, aku ditantang oleh orang-orang musyrik yang aku tidak punya kekuatan apapun. Tanpa penyangkalan Allah yang menghendaki bulan satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Terbelah saat itu. Dan kejadian itu tidak menjadikan orang-orang musyrik percaya.
Di waktu yang lain, nantang lagi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ketika itu engkau telah menjadikan bulan-bulan dua, tapi di antara kami ada yang gak lihat. Tolong buktikan sekali lagi. Terbukti lagi, Pak. Dan itu banyak mukjizat. Batu berbicara dengan Rasul, Rasul memegang batu-batuan, batu-batu bertasbih, dan sahabat mendengar terus langsung. Rasul mendoakan keberkahan suatu makanan. Jabir bin Abdullah suatu ketika mengundang Rasul tapi bisik-bisik, Pak. Istrinya ngomong, wahai Jabir suamiku, tolong panggil Rasul, undang. Saya akan masak dan ada sedikit sisa daging kambing untuk dimasak kami hidangkan. Paling cukup untuk 5 orang. Tolong kamu undang Rasul dan beberapa sahabat. 5, jangan lebih. Jabir bin Abdullah setelah selesai sholat duhur bisik-bisik kepada Rasul, ya Rasul, istriku mengundang Anda, tapi jangan banyak-banyak, 5 orang sahabat aja. Hei sahabatku sekalian, Jabir undang kita makan di rumah. Gemeter gak Jabir? Waduh, subhanallah, Jabir pun cepat pulang ke rumah. Wahai istriku, waduh, celaka kita. Kenapa? Rasul teriak di hadapan sahabat. Jumlah sahabat lebih dari 70 orang. Persediaan gandum gak sampai 1 sok. Paling sisa kambing berapa? Cuma 1 paha kambing. Bagaimana ini? Di saat Jabir dan bentar, Rasul sudah duluan ke rumahnya Jabir. Ya Jabir, apa yang saya memiliki? 1 gantang gandum ya Rasulullah. Dan ada sedikit daripada sisa kambing ya Rasulullah. Rasul masuk ke rumahnya kami, minta izin. Kemudian Rasulullah ke bejana yang isinya gandum tadi, mengusapnya sambil berdoa. Wahai Jabir, bilang istrimu, jangan dilihat isinya, tapi masaklah dari yang ada. Dan masaklah kambing itu dikuali, banyakin kuahnya. Jangan dilihat isinya, masak. Subhanallah. Diundang seluruh sahabat. 5 orang masuk ke rumahnya Jabir, makan kenyang, keluar. 5 masuk lagi. Demi Allah kata Jabir, lebih dari 70 sahabat kenyang. Dan ketika sudah selesai, istriku lihat gandumnya tidak berkurang sedikit pun, masakan di kuali dagingnya tidak berkurang sedikit pun. Kalau ada orang kayak gitu sekarang, Pak, Ustadz Kiai udah, Pak, dikurubutin orang tiap hari. Pasti, Pak. Apakah mukjizat itu karena keinginan manusia? Tidak, karena keinginan Allah. Dan mukjizat seperti itu banyak sekali Rasul lakukan. Bukan keinginan, tapi memang Rasul berdoa kepada Allah. Pada suatu ketika pulang daripada Ghazwah, pulang dari peperangan, Rasulullah SAW naik onta. Saat itu tubuhnya miring ke kanan. Ada sahabat yang tubuhnya cukup kekar, tinggi, namanya Abu Qatadah. Ketika Rasul terlihat begitu ngantuknya sampai di kendaraan di unta, miring. Kita kalau tidur di pesawat, di mobil, kira-kira gimana, Pak? Sadar kadang-kadang. Seperti itu Rasulullah. Maka Abu Qatadah kemudian apa? Menopang tubuh Rasulullah, biar dia nggak jatuh dari onta, karena dia cukup tinggi dan besar. Maka sepanjang jalan unta pelan, Abu Qatadah memegang tubuhnya Rasul di pundaknya, terus berjalan. Sampai sepertiga malam hampir berakhir, Rasul terbangun. Siapa ini? Saya Rasulullah Abu Qatadah. Sejak kapan kau membangun tubuhku seperti ini? Sejak tadi malam ya Rasulullah, engkau begitu lelah berhati. Didoakanlah Abu Qatadah dan Rasulullah keberkahan. Subhanallah, semoga Allah berikan keberkahan untuk engkau hai Abu Qatadah yang menopang tubuh Rasulnya. Akhirnya apa? Rasul karena sakit lelahnya ngomong kepada para sahabat, kita turun, kita istirahat. Umar bin Khattab protes. Ya Rasulullah, sebentar lagi masuk waktu subuh. Alangkah baiknya teruskan perjalanan kita supaya apa? Nanti pas subuh kita sholat, berhenti istirahat setelah itu. Tidak ya Umar, aku begitu ngantuk. Maka Rasul tetap turun dari untanya, kemudian beliau merebahkan tubuhnya sambil berpesan kepada 2 sahabat, Abu Qatadah dan Bilal bin Rabah. Wahai Bilal, wahai Abu Qatadah, tolong jaga waktu sholat subuh. Maksudnya, nanti kalau datang waktu sholat subuh, tolong bangun
sholat subuh berjamaah. Rasul tidur, Umar yang protes, duduk di sebelah kiri, tidur juga. Abu Bakar tidur, semua sahabat tidur. Kata Abu Bakar, demi Allah, tiba-tiba kantuk menyertaiku, aku pun tertidur. Maka semua sahabat ketika itu tidur. Yang pertama bangun Rasulullah ketika matahari sudah terbit. Pak, Bapak atasan Pak, Jenderal bintang 1 Pak, belum bintang 40. Punya ajudan, tolong ya nanti jam 4 bangunin saya, ada tugas penting. Ajudannya ketiduran, dia main. Ya, gak tahu lah. Kalau cuma dipecat resikonya, mungkin disuruh push up, langsung lari keliling. Kamu tuh yang ditugaskan. Apa Rasul marah, Pak? Tidak sama sekali. Rasul bangunkan sahabat, bangun. Abu Qatadah saat itu merasa bersalah. Bilal merasa bersalah. Subhanallah, apa tebusan kita ini? Disuruh jaga waktu sholat, kita tidur. Maka Rasul bangunkan semuanya setelah itu. Mari kita teruskan perjalanan. Umar bin Khattab tanya lagi, ya Rasulullah, ada yang mengatakan kalau kita ketinggalan waktu sholat, segera qadha di saat ingat. Kita ingat sekarang bangun, kenapa tidak sholat? Ya Umar, matahari terang terbit. Sedangkan Allah mengharamkan kita sholat saat matahari terbit sampai sempurna. Maka kemudian dilanjutkan perjalanan sampai disebut Allah yang tidak banyak airnya. Rasul berpesan, siapa yang sampai kepada mata air tadi, tolong jangan mendekat, biarkan aku yang akan lebih dulu datang. Tiba-tiba ada sahabat yang boleh jadi tidak mendengar apa yang dikatakan Rasul. Sudah ada di aktor itu, di mata air yang kecil. Kata Rasul, demi Allah, andai kata tidak ada di antara kalian yang mendahului aku, sebagaimana perintahku, tempat ini bisa menjadi sebuah danau yang cukup besar. Akhirnya Pak, hanya seperti sumur saja yang kecil. Rasul perintahkan untuk apa? Mengambil sebagian kecil dari sumber mata air itu, terkumpulan satu kilban. Tempat air yang terbuat dari kulit yang disamak lalu dijahit jadi tempat air kilban. Apa yang terjadi kemudian? Rasul berwudu dengan sempurna, singkat tapi sempurna. Sahabat berwudu, lalu pesan kepada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, air yang ada kilban di kilban ini simpan baik-baik, insya Allah ada manfaatnya. Singkatnya, setelah matahari terbit sempurna, Bilal bin Rabah disuruh adzan. Setelah itu apa yang dilakukan Rasul Bapak Ibu? Beliau tetap sholat qobliyah subuh. Kenapa? Ummul Mukminin Aisyah menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda ta'abudan min nawafil. Tidaklah Nabi SAW begitu menjaga dari salah satu sholat sunnah dibandingkan sholat sunnah itu, yaitu qobliyah subuh. Kenapa tidak pernah ditinggalkan? Raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada yang memahami kalau lebih baik dunia dan seisinya berarti orang yang selalu qobliyah subuh kaya dong. Saya nggak pernah ketinggalan qobliyah subuh, miskin terus hidup saya. Anda bagiannya dunia sih. Bukan berarti dapat dunia, tidak, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dunia dan seisinya tidak bisa membawa kita menuju ampunan Allah, apalagi surganya Allah. Sementara qobliyah subuh, siapa yang mendawamkan itu dijamin oleh Allah ampunan dan surga. Maka beliau tidak pernah meninggalkan harta di dalam safar. Sementara sholat-sholat sunnah yang lain beliau tinggalkan. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah qobliyah subuh diperintahkan Bilal iqamah, lalu Rasul mengimami sholat subuh berjamaah ketika waktu duha telah tiba, matahari sudah sempurna. Kemudian tadi kita lanjutkan perjalanan, terus perjalanan. Abu Qatadah dan Bilal terus sedih, Pak. Apa tebusan kita ya Bilal? Disuruh nunggu waktu sholat kita malah tidur. Terus bisik-bisik berdua tuh, nyesel luar biasa, Pak. Ternyata bisikan mereka terdengar oleh Rasulullah. Beliau tepuk bahunya Bilal dan Abu Qatadah. Wahai Bilal, wahai Abu Qatadah, demi Allah,
Ketiduran bukan menyia-nyiakan waktu sholat. Dan kita semua ditidurkan oleh Allah. Adem apa enggak Pak Rasul ngomongnya Pak? Sehingga Pak, bila enggak merasa ketakutan lagi, Abu Qatadah enggak merasa bersalah lagi. Itulah pemimpin yang namanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Yang dimaksud melalaikan sholat adalah orang yang sengaja menunda-nunda sholat, mengakhirkan waktu sholat, padahal dia mampu sholat di awal waktu. Itu yang disebut fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang sholat tapi sholatnya malas-malesan, lalai. Maka demi Allah ya Bilal, ini pelajaran bagi kita dan untuk umat-umat yang akan datang. Dengan adanya dalil ini, kalau kita ketiduran jangan dia sholat, udah ketiduran, udah kelewatan, dosa, nggak bisa, qadha segera. Jangan besok lusa yang akan datang. Saat ingat, itulah qadhanya sholat. Diteruskanlah perjalanan. Apa yang terjadi? Sampai waktu zuhur tiba, demi Allah kami tidak mendapati mata air. Sedangkan pasukan jumlahnya lebih dari 100 orang. Tidak ada mata air satupun. Kami kehausan, kami bayangkan Pak, dari subuh nggak minum Pak. Di perjalanan panas terik menghadapi peperangan. Apa yang terjadi? Ya Abu Qatadah, mana kirbah isi air tadi? Ini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Minumlah di antara kalian semua, edarkan ke kanan. Jangan dilihat isi kirbah. Minum. Demi Allah, kami semua minum dengan kenyang. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling terakhir minum. Kalau ada pemimpin, ada anak buah, siapa yang duluan Pak? Pemimpin. Kalau pemimpinnya di nomor akhir kan pecah udah. Rasul paling terakhir minum kan. Semua sahabat suruh minum, diedarkannya ke kanan. Demi Allah kata Abu Qatadah, kami semua pasukan kenyang, maksudnya hausnya hilang dengan air itu, dan kami pun tidak terasa lapar. Mukjizat bukan? Mukjizat. Tapi apa mukjizat Nabi yang paling agung dari segala mukjizat? Al-Quran. Kenapa mukjizat Nabi Al-Quran? Pada zaman itu yang dibanggakan oleh orang-orang Quraisy, oleh ahli kitab apa? Syair. Apa kalau zaman sekarang? Saja, puisi, membuat kalimat-kalimat yang indah. Para pujaga-pujaga diagung-agungkan karena pintar menulis sesuatu rangkaian kalimat yang bermakna. Maka Allah tantang. Apa tantangan Allah? Di surat Al-Baqarah ayat ke-23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu ragu dengan kebenaran Al-Quran, apa yang telah Allah turunkan kepada umat, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu panggil semua saksi-saksi kamu panggil semua pembesar-pembesar kamu selain Allah, buat tandingan meskipun hanya satu ayat Al-Quran dengan semisal dengan Al-Quran. Panggil semuanya, ahli-ahli yang pandai bersajak, yang pandai bersyair, kumpulkan semua. Allah katakan apa di ayat ke-24-nya? Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Jika kamu tidak mampu membuat tandingan semisal satu ayat Al-Quran saja, dan kamu memang tidak akan mampu, takutlah akan api nerakanya Allah yang bahan bakarnya api, dan itu adalah api dan batu. Manusia dan batu menjadi bahan bakar. Itu untuk orang kafir. Apakah mereka takut? Tidak. Maka hanya orang-orang yang yakin dengan kebenaran Al-Quran,
Inilah mukjizat yang paling utama. Inilah mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul. Apakah keinginan Rasul mendapatkan mukjizat? Bukan. Tapi atas izin. Maka ketika para nabi diberikan oleh Allah mukjizat dan mereka bisa diperlihatkan kepada manusia, kepada orang banyak mukjizat itu. Sekali lagi, itu bukan karena keinginan mereka. Itu adalah karena ketetapan Allah. Salah satu contoh. Apa mukjizatnya Nabi Sulaiman? Apa Pak? Bisa bicara dengan berbagai makhluk binatang-binatang. Lalu siapa bala tentaranya Nabi Sulaiman? Seluruh bangsa jin diatur oleh Nabi Sulaiman. Burung diatur oleh Nabi Sulaiman. Angin diatur oleh Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman mukjizatnya begitu kelihatan fenomenal? Saat itu yang hendak ditaklukkan dengan dakwahnya adalah negeri Sabah. Negeri yang di situ kekayaannya melimpah ruah, yang paling modern di zaman itu, yang punya singgasana yang sangat hebat, yang memiliki kekuasaan sangat besar, ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman hanya dengan bantuan bala tentaranya, yaitu Ifrit. Ketika Nabi Sulaiman memberikan tantangan, apa tantangannya? Hai, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Sabah? Itu Ratu Balqis. Kata salah satu Ifrit, saya ya Sulaiman, sebelum kau duduk, aku bisa pindahkan. Ifrit yang lain mengatakan, saya ya Sulaiman, sebelum Anda berkedip, sudah sampai di sini. Itulah kemampuannya jin, Pak. Bisa memindahkan. Maka kadang cara menggoda manusia jin gimana, Pak? Ini jalan sendiri. Betul? Bisa. Kursi jalan sendiri. Bisa, Pak. Tapi apakah jin bisa mendorong kita? Bisa memukul kita? Demi Allah, jin berkata tidak punya kemampuan untuk mengganggu kita secara fisik. Gak ada. Tapi dengan cara apa? Menghalusinasi manusia ke hatinya, langsung yuwaswisu fi sudurinas, dengan cara sesuatu yang buruk terasa baik. Tuh caranya, Pak. Gak kayak di kita, Pak. Di negara kita tuh yang ditakuti itu apanya, Pak? Fisiknya, jinnya, atau halusinasinya, gangguannya. Wih, penampakan ada jin ini, genderuwo. Ya Allah, kuntilanak, kuntil bapak. Ada katanya, Pak. Tidak ada demi Allah. Tidak ada hantu kubur gentayangan. Ustaz, di film-film, siapa yang buat filmnya? Sutradara, Pak. Kira-kira bintangnya yang jadi kuntilanaknya siapa? Bintang filmnya, Pak, dibayar, Pak. Dustanya luar biasa. Coba, yang paling digandrungi di negara kita, itu film horor seperti itu. Suster ngesot katanya, Pak. Ya orang-orang yang gak punya kaki, Pak. Tapi itu yang digandrungi. Subhanallah, tidak demi Allah. Cara setan mengganggu manusia, Allah firmankan di surat 15 ayat 39 dan ayat 40. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Di situ dikatakan, bukan la uzayyin, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Nanti di surat ke-7 ayat yang ke-16 kalimatnya berbeda sedikit. Kalau di sini la uzayyinanna lahum fil ardh. Apa maksudnya, Pak? Hai Rabbku, kata si iblis ini, disebabkan engkau telah menyatakan aku ini sesat, maka akan aku jadikan perbuatan buruk, perbuatan jahat, perbuatan dosa diputar balikkan oleh si iblis dan syaitan Allah menjadi apa? Terasa indah. Maaf, Pak, para koruptor tahu nggak, Pak, korupsi itu haram? Tahu nggak itu dosa besar? Saat dia dilantik, tahu nggak bahwa dia melakukan korupsi? Kenapa tetap korupsi, Pak? Karena setan mengatakan, yang penting jangan ketahuan, tenang, miliaran. Jadi sesuatu yang buruk terasa nikmat, Pak. Itu caranya setan. Coba disuruh
suruh ngaji, Pak. Maaf, yang biasa ngaji semangat nggak, Pak? Yang nggak pernah ngaji suruh ngaji habis subuh lagi, gimana, Pak? Usah ngaji, PW tidur, tenang aja. Ngaji juga belum tentu ngerti itu, nggak usah ngaji. Itu caranya setan, Pak. Yang udah ngaji, nggak usah dengerin. Paling ngomongin itu doang, tidur aja, tidur. Bacanya Bismika Allahumma ahya wa amur. Selesai kajian, Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana ilaihi. Ini ngawur ngaji kok tidur. Berarti dia tidak bersungguh-sungguh. Itu caranya syaitan, Pak. Allahu Akbar. Yang manusia tidak sadari, maka manusia berbuat salah gak terasa salah. Jangan main gaple melulu, jangan catur melulu. Gue mah yang penting cuma gaple doang, cuma catur doang, gak pakai judi. Masih mending gue, dia judi. Tuh, masih ngeles. Ayo sholat ke masjid berjamaah. Gue usah pakai masjid, yang penting gue sholat. Masih ngeles. Ayo sholat, kamu gak sholat, kamu mati sah. Biar gue gak sholat, yang penting gue mau orang yang baik. Daripada dia sholat masih kayak gitu, mendingan gue dong. Subhanallah, Pak. Itu kata-katanya setan melalui lisannya manusia. Itu caranya setan mengelabui. Dan setan berjanji apa? Akan menyesatkan manusia semuanya. Kira-kira siapa orang yang tidak akan mampu dituduhkan oleh setan? Supaya kita gak mampu dikalahkan oleh hawa nafsu setan, halusinasi setan dan seterusnya. Gimana caranya? Satu, jadilah hamba yang ikhlas dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat segala kebaikan, dalam menjalankan perintah, dalam meninggalkan larangan. Ikhlas, jin hands up, setan hands up, gak bisa ganggu. Perhatikan ayat 40-nya. Kan tadi kata si iblis ayat ke-19, ayat ke-39-nya apa? Aku akan jadikan perbuatan jahat di dunia tapi terasa indah, dan aku akan menyesatkan semua manusia. Illa, ayat 40-nya, kecuali ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka, al-mukhlasin, yang ikhlas. Itulah hamba terpilih. Aku gak bisa mengganggu. Kenapa kita sering diganggu setan, Pak? Sholat aja, Pak. Kalau sholatnya jamaah ada imam, Pak, gak bakal lupa kita, tergantung imam. Tapi kalau sholat sendiri, kira-kira gimana, Pak? Suka lupa gak kadang-kadang? Siapa yang diwaswis? Setan. Apa penyebabnya? Belum ikhlas. Saat lagi sholat, ingatnya kemana-mana, belum ikhlas. Kalau ikhlas, sudah. Ini kata sini. Dan setan itu cara mengganggu manusia dari mana, Pak? Dari sisi mana? Surat 7 Al-A'raf 16 dan 17. Qala fabima aghwaytani, iblis berkata, wahai Rabb kami, disebabkan kau telah menyatakan kami ini sesat, sehingga kami telah diusir dari surga gara-gara Adam ini. Maka iblis berjanji, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sungguh aku benar-benar akan menyesatkan seluruh manusia dari anak Adam ini dari jalanmu yang lurus. Jadi tujuan setan ngapain, Pak? Menyesatkan manusia supaya jalannya bengkok. Itu tujuan, Pak. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku halangi dari jalanmu yang lurus. Kemudian kapan setan mengganggu manusia, Pak? Perhatikan ayat 17 ya. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa aktsaruhum la yashkurun. Aku akan datangi, aku ganggu manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanan, dari kiri, dan engkau dapati kebanyakan manusia tidak bersyukur. Benar apa? Benar Pak yang jadi ini? Terbukti, Pak. Kebanyakan manusia nurut sama setan Allah atau nurut sama Allah? Hawa nafsu, setan yang membisikkan, bukan menampakkan. Datang dari mana mengganggu, Pak? Depan, belakang, kanan, kiri. Allahu Akbar.
Makanya Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang. Karena di dalam zikir pagi dan petang ada permohonan kita kepada Allah supaya apa? Allahumma fadli, ya Allah jagalah aku dari gangguan setan tadi yang mendatangiku yang kita tidak lihat. Dari mana kita minta? Min baini aidi wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an urtala min tahti. Ya Allah jaga aku, ya Allah lindungi aku, ya Allah dari gangguan-gangguan syaitan, ya Allah lindungi aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dan ya Allah aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak dijerumuskan syaitan, disambar oleh syaitan yang datang dari bawahku. Tadi setan godanya dari mana? Depan, belakang, kanan, kiri. Rasul berlindung pada Allah dari penjagaan dari gangguan setan dari mana Pak perlindungannya? Depan, belakang, kanan, kiri, atas. Siapa yang berani meninggalkan zikir ini, maaf, belum tentu Allah lindungi. Bagaimana Allah akan jaga kita sementara kitanya nggak minta sama Allah? Padahal setan ganggu kita tiap saat, depan, belakang, kanan, kiri. Maka Allah perintahkan kita di surat 7 Al-A'raf ayat 200. Di surat 41, surat Fussilat ayat 36. Dua ayat ini sama persis, hanya sedikit tambahan kata huwa di ayat yang surat 41 ayat 36. Apa perintah Allah di situ? Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Jika setan menggoda kamu, mendatangi kamu dengan satu gangguan, dengan satu godaan, hendaklah segera kamu memohon pertolongan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Innahu sami'un alim di ayat 200 surat 7. Kalau ayat 36 ayat 41, innahu huwas sami'ul alim. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang tahu kita selalu didatangi setan siapa Pak? Allah. Kita harus minta perlindungan kepada siapa? Allah. Di mana perlindungan kita kepada Allah ketika kita diganggu setan? Ada ayat khusus yang Allah perintahkan kita berlindung dengan doa itu. Surat 23 ayat 97 98. Surat 23 surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dan berdoalah, katakanlah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan dan kedatangan syaitan-syaitan. Wa a'udzu bika rabbi ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah ayat turun dari kedatangan mereka yang selalu menggangguku ya Allah. Minta sama. Kapan kita merasa didatangi setan? Ketika kurang ikhlas dalam ibadah, malas dalam ibadah, ada rasa sombong, iri, dengki, ingin berbuat kemaksiatan. Itu semua cara setan menggoda manusia, bukan menampakkan. Jadi keliru kalau ada orang takut sama setan. Boleh nggak Pak? Bu, kita takut sama setan? Boleh apa enggak? Ali Imran 175. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya yang suka mengganggu kamu itu setan-setan. Mereka mengganggumu dengan kawan-kawannya yang datang depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kamu tidak lihat setan, setan lihat kamu. Maka ketika kamu diganggu setan, jangan takut. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka kamu jangan takut sama setan, takutkan kepadaku, kepada Allah jika kamu benar-benar beriman. Kalau gitu, kalau ada orang takutnya sama setan, berarti Bapak yang jawab, saya enggak.
Tapi mafhum ayatnya begitu. Takutlah kepadaku, jangan takut kepada setan. Kalau kamu benar-benar beriman, kamu takut sama setan, ya nggak sempurna imannya. Sekali lagi Pak, setan nggak menampakkan. Setan nggak menampakkan. Artinya di sini kita, mari mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi itu jangan kemudian kita hanya melihat mukjizatnya saja, tapi kita lihat apa sih hikmah di balik itu yang terkadang terkandung. Contoh Pak, doa syukur yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dari doanya Nabi Sulaiman apa Pak? Yang kita pun harus membaca doa ini meskipun kita tidak kayak Nabi Sulaiman. Kan kisahnya Nabi Sulaiman, coba buka surat An-Naml, surat 27. Dari ayat 17. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu minal jin wal ins wat-tayr fahum yuz'un. Dan kami berikan untuk Sulaiman, yaitu apa? Dikumpulkan bala tentaranya dari kalangan jin, manusia, burung, dan mereka berbaris rapi dengan tertib ketika hendak menyerang negeri Sabah. Jin-jin berbaris rapi, burung-burung ikut berbaris, manusia berbaris rapi. Lalu kemudian apa? Dikerahkanlah bala tentara Nabi Sulaiman. Yang tentara berkuda, yang jinnya, yang burungnya. Kemudian apa yang terjadi? Saat bala tentaranya Nabi Sulaiman sampai di suatu lembah, namanya lembah semut. Tiba-tiba Nabi Sulaiman mendengar semut berkata, ayat ke-18-nya, hatta idza atau ala wadin naml, sehingga ketika bala tentara Nabi Sulaiman ketika dikerahkan untuk menyerang negeri Sabah sudah sampai ke suatu lembah di mana banyak dihuni semut, namanya lembah semut wadin naml, qalat naml, salah satu pemimpin semut berkata, ya ayyuhan naml, hai para semut-semut. Biasanya ya ayyuhan nas gitu ya. Ini ya ayyuhan naml, karena rajanya semut lagi ngomong sama semut anak buahnya. Hai para semut, apa yang terjadi? Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Segera kalian masuk ke sarang-sarang kalian, segera masuk ke sarang-sarang kalian agar tidak terinjak-injak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman sedangkan mereka tidak menyadari. Jadi dari kejauhan semut lihat bala tentara sedang berjalan, langsung pengumuman, hei para semut sekalian masuk ke sarang-sarang kalian. Maaf, Nabi Sulaiman gak sadar kalau ada kita di sini. Bala tentaranya nggak semut kecil sekali kok Pak. Maka segera masuk ke sarang-sarang kalian. Sedangkan Nabi Sulaiman tidak menyadari adanya kita dari kejauhan. Nabi Sulaiman dengar nggak Pak? Nah, itulah di ayat 19-nya yang menjadi doa. Apa yang terjadi? Kemudian fatabassam dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum lalu tertawa mendengar perkataan semut. Jadi Nabi Sulaiman bisa dengar semut. Bapak coba Bapak ajak ngobrol semut juga. Ada orang mengatakan apa? Ya semut. Semut katanya kalau banyak semut di rumah baca Bismillah innahu min Sulaiman Bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Nabi Sulaiman yang dikirim ke Ratu Balqis di negeri Sabah. Kok dipakai usir semut? Aneh Pak orang-orang zaman sekarang itu Pak. Beneran itu di Instagram coba. Siapa yang rumahnya banyak semut baca ini, nanti semut keluar. Itu yang ngomong, yang dengar bicara dengan semut itu Nabi Sulaiman. Lalu tertawa dan tersenyum, kemudian doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu. Di ujung ayatnya apa? Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Yang persis doa syukur seperti ini Nabi siapa? Yang doanya persis, beda di ujungnya saja.
Ismail alaihi salam yang Allah abadikan menjadi doanya Nabi Muhammad dan doanya orang-orang saleh. Di surat Al-Ahqaf, surat 46 ayat 15. Kalau awal ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, dan seterusnya. Di tengah-tengahnya ada doa. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qal, sehingga ketika anak itu usianya sudah dewasa sampai usia di 40 tahun maka berdoa. Yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Tapi ini pun menjadi doa kita. Apa doanya? Sama persis. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Sampai situnya sama. Tapi di sini dengan kalimat ujung yang berbeda. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa syukur ketika kita mensyukuri nikmat Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Kalau kita berdoa dengan ini dengan penuh kekhusyuan bahwa saya benar-benar bersyukur, sebagai bukti syukur, yuk kita jalankan perintah Allah. Adanya ayat-ayat dari tentang mukjizatnya kepada para nabi bukan untuk kita perbincangkan terus-menerus mukjizat itu, menjadi ibrah peringatan bagi kita. Jadilah hamba yang bersyukur, sebab para nabi adalah hamba-hamba yang paling bersyukur. Jadikan mukjizat itu bukan menjadi sebuah kebanggaan. Berbeda dengan umatnya Nabi Isa, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa dijadikan menjadi apa? Kultus. Nabi Isa dianggap apa? Anaknya Tuhan. Kenapa? Oh, bisa ngidupin orang mati kok, Pak. Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan penyakit sopak, orang buta dari lahir matanya bisa melihat. Bahkan Nabi Isa bisa menerka, bisa mengatakan, di rumahmu ada makanan ini kah, yang disimpan di lemarimu ini disebut. Lalu karena dianggap sakti, ini anaknya Tuhan ini nih, nah, mungkin manusia begini, menyelewengkan. Padahal mari kita lihat tentang kisah daripada Nabi Isa alaihi salam. Bahwasanya ketika Nabi Isa alaihi salam diberikan oleh Allah mukjizat, sesungguhnya itu atas keinginan Allah. Surat Ali Imran surat 3 ayat 48. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wat tawrata wal injil. Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab, yaitu kitab Injil, mengajarkan hikmah dan isi dari kitab Taurat dan Injil. Dan Nabi Isa ditetapkan oleh Allah sebagai siapa? Ayat 49-nya. Wa rasulan ila Bani Israil, sebagai rasul untuk Bani Israil. Rasul itu utusan enggak? Sama enggak dengan nabi-nabi yang telah lalu? Sama enggak dengan Nabi Muhammad? Sama dengan Nabi Isa, sama. Diutus oleh Allah. Anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang hai kaumku kepadamu dari Rabbmu dengan membawa ayat-ayat, membawa tanda-tanda kebesaran, membawa mukjizat. Inni akhluqu lakum min taymin kahai'atit tayr fa'anfuhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah. Sesungguhnya aku akan membuat apa? Tanah, lalu burung dari bentuk tanah, lalu aku tiupkan ke dalamnya roh, dan hidup jadi burung beneran. Tolong, karena hebatnya Nabi Isa atau izin Allah? Bi'idznillah, karena izin Allah. Wa ubari'ul akmah wal abras, dan aku menyembuhkan orang yang berpenyakit buta dan orang yang berpenyakit boros, yaitu penyakit belang, penyakit sopak atau kusta, yang kemudian sembuh total. Wa uhyil mauta bi'idznillah, aku juga menyembuhkan orang yang mati atas izin Allah. Wa unabbi'ukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, aku mengabarkan kepada kamu yang kamu makan di rumahmu apa, yang kamu simpan di rumahmu apa, aku tahu isinya. Wah, kalau ada orang kayak gitu, Pak, diapain ya? Udah dukun top ini udah. Bukan paranormal lagi, orang gak normal udah.
Kenapa? Dianggap hebat. Ini karena izin Allah. Maka dukun-dukun itu bukan mukjizat, bukan ilmu, bukan apa, syirik. Karena itu semua terjadi melalui bantuan jin-jin yang dilaknat oleh Allah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wahai umatku, kata Nabi Isa, semua mukjizat-mukjizat yang aku tampakkan kepadamu ini atas izin Allah. Ini semua adalah peringatan dari Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau memang kamu beriman, berimanlah. Apakah tambah beriman? Malah dijadikan Tuhan. Udah begitu Tuhannya dibunuh, disalib. Katanya apa? Biar ngampuni dosa umatnya. Ini konyol ini, Pak. Bener apa enggak? Disalib, Pak. Tuhannya disalib. Tega bener ini orang. Sudah begitu mengatasnamakan apa? Disalibnya Nabi Isa. Kata keinginan Nabi Isa supaya apa? Supaya menebus dosa umatnya. Maka dia benar mereka itu, Pak. Yang penting percaya Isa, dosa apapun gampang. Ngaku dosa, bayar upeti, dah beres. Gue pasti ke surga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Inilah terkait dengan mukjizat-mukjizat yang Allah kabarkan kepada kita melalui dalil-dalil yang sahih baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Dan demikianlah para nabi, mereka semua memiliki mukjizat-mukjizat. Sekarang nanti kita akan bahas mukjizat khusus kepada Nabi SAW, yaitu mukjizat Al-Quran. Apa keutamaannya? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini semoga membawa manfaat dan hikmah. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah tentu saya yang menyampaikan dan tidak semua manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.